Apa sih yang kemudian dipertahankan? Kalau kemudian ternyata salah dan kalah dalam peradilan kan juga bukan kiamat juga organisasinya. Kenapa kemudian ini jadi berbelit-belit ya? Tidak dalam posisi yang sebenarnya simple untuk dibuka ke publik. Bahkan saya tuduh Polda Jawa Barat itu melakukan obstruction of justice dan menghina pengadilan. Poin penting adalah yang kemudian jadi dalam kasus ini adalah kenapa kemudian ini jadi berbelit-belit ya? Tidak dalam posisi yang sebenarnya simple untuk dibuka ke publik. Kaitannya katakan misalnya ini kan bergeser dari proses pencarian tiga DPO kemudian jadi hanya satu DPO dan kemudian pada akhirnya kemudian dimentahkan lagi dengan misalnya pra peradilan. Jadi kalau saya ngelihatnya memang masing-masing punya argumentasi, tapi saya harus jujur juga bahwa saya belum mendapatkan keyakinan untuk menyatakan bahwa Polda Jabar bisa memenangkan ini. Kenapa? Karena ada kebaruannya saya nggak lihat ada kebaruan ya untuk bisa menyampaikan paparan keyakinan publik dan juga bahkan keyakinan dari hakim sendiri untuk mengatakan bahwa kasus ini harus dilanjutkan. Nah sementara dari klien sendiri kan dari Peggy sendiri kan masih bersikukuh pada dua hal tadi. Pertama misalnya soal lokus, kemudian yang kedua adalah bahwa belum pernah dipanggil sejak 2016 sampai terakhir ditangkap. Artinya apa? Artinya ini juga menjadi satu pertimbangan hakim. Nah saya melihat yang ketiga tadi bahwa proses peradilan ini juga tidak berdiri sendiri karena misalnya KY misalnya yang mengawasi hakim dan sebagainya itu juga punya concern untuk mengawasi kinerja dari Pak Aiman itu sendiri begitu. Cuman Sandi kemudian melakukan konferensi pers ulang baru memberi statement yang dibilang Pak Beni. Kalau Dirkrimun mengatakan hanya 1 dan 2 fiktif. 2 fiktif, nanti bisa kita buat rekamannya. Nah itu yang menurut saya, itu yang saya bilang, kembali karena memang ini pra-peradilannya soal Peggy Setiawan, itu yang menurut saya, bahkan saya tuduh Polda Jawa Barat itu melakukan obstruction of justice dan menghina pengadilan. Karena apa? Putusan yang telah ingkrah itu setingkat undang-undang. Bang Karni setingkat undang-undang. Dan itulah yang dikutip oleh para penyidik bahwa ini telah suci, telah ingkrah tetapi disunat sendiri. Nah ini menurut saya sangat serius. Tetapi Sandi kemudian Kadip Humas mengatakan kalau ada yang 2. Nah ini yang mengatakan saya bilang analoginya mirip apa yang terjadi di Jakarta Selatan. Kalau polisi yang nggak ada saya selalu bilang korban pertama itu adalah Pak Beni Mamoto. Karena begitu aja menerima press release dari Jakarta Selatan. Nah ini yang terjadi saya bilang kawan-kawan penyidik akan banyak korban. Kalau sampai materi, kenapa saya terus terang Bang Karni harus mengatakan ini, stop dulu. Kalau menang katakanlah ditolak, saya malah khawatir. Saya jujur, kalau sampai permohonan ditolak, kalau saya pribadi ini, tentu pendapat saya pribadi, saya bukan kuasa hukum dimanapun. Akan kita kemudian habis-habisan ini, karena sudah telanjang semua. Dari saksi-saksi yang hari ini kita dengar 5 orang, ya toh, saya kira digitalnya belum lagi 6 berkali-kali. Pak Susno mengatakan di mana CCTV yang 6, di mana HP-nya almarhum dan lain-lain. Ya toh, yang tadi itu tidak ada kata Pak Sigit itu namanya scientific. Oleh karena itu saya harus ulangi Pak Beni, satu-satunya adalah jangan sampai ini dibebani kepada polisi, nggak fair. Karena jaksa ikut berdarah-darah, hakim ikut berdarah-darah. Tetapi berikan kesempatan untuk PK, satu-satunya ini untuk membersihkan. Karena kalau nanti bertarung lagi soal nanti materi yang teman-teman penyidik Polda Jawa Barat yang kemudian berdarah-darah lagi Pak. Banyak pendapat ahli dan pakar bahwa sidang pra-peradilan lebih cenderung menuju pada kemenangan Peggy Setiawan. Lalu, bagaimana jika Polda kalah dalam persidangan ini? Menurut Beni, masyarakat menunggu, meleset sedikit maka akan ditafsirkan lain. Ketika mulai rame selesai konferensi pers itu, saya berulang-ulang saya putar ulang statement di Reskrim Memang ada ujungnya Bang. Kalau di kemudian hari ditemukan bukti-bukti ini ya kami untuk yang 2. Artinya di sini kata kuncinya adalah masalah komunikasi publik. Memang perlu
pemilihan diksi, pemilihan kata yang tepat antara yang kita mau dengan penyampaian. Ketika itu meleset sedikit saja sehingga multitafsir, maka publik akan menafsirkan suka-suka karena tidak clear. Kami langsung tanya, Pak Dir, yang dimaksud apa? Pak, kami sudah menelusuri 3 ini, kami baru dapat yang 1. Yang 2 belum sampai hari ini. Ya kalau belum sebaiknya nyampaikan belum, bukan dihapus. Itu di situ. Jadi kami langsung klarifikasi. Memang era sekarang kita harus hati-hati dalam hal menyampaikan rilis atau statement ke publik karena sekali lagi ketika bisa ditafsirkan lain atau multitafsir, siap-siaplah nanti. Menurut pakar kepolisian, apa yang sedang dikejar Polda Jabar dalam kasus Vina ini? Bisakah Polri untuk membuktikan bahwa Polri memang bisa membuktikan keadilan kepada masyarakat? Ini masalah serius dan bisa menjadi bumerang untuk Polda Jabar. Padahal yang dia hadapi adalah opini publik yang kemudian merasa bahwa hal ini tidak seperti itu. Jadi pertanyaan yang memang harus dijawab sama teman-teman Polda Jabar ya, dan Mabes Polri, katakanlah apa sih yang kemudian dipertahankan? Kalau kemudian ternyata salah dan kalah dalam peradilan, kan juga bukan kiamat juga organisasinya. Justru menurut saya ini adalah bagian dari hal yang perlu dilanjutkan. Kecuali gini loh Mbak, kecuali misalnya ternyata Polda Jabar menang, ini jauh lebih besar konsekuensinya kalau misalnya itu dilanjutkan. Katakan begini, kemenangan itu kan pintu awal untuk kemudian mereka bisa membuktikan di luar yang mereka sampaikan di peradilan ya. Jadi memang ada nggak yang kemudian yang baru? Nah kalau yang kemudian berulang-ulang repetition begitu, yang saya kira publik kemudian juga hakim juga akan menangkap bahwa ini seolah-olah dipaksakan, padahal sebenarnya publik menunggu betul. Karena apa? Karena hasil survei Litbang Kompas ya menjelang Polri ulang tahun itu kan bagus banget ya, di atas 80%. Kemudian juga pimpinan Polri juga di atas mendekati angka 60%. Artinya apa? Artinya itu pertaruhan serius. Kalau kemudian yang diselamatkan satu orang per orang, sementara lembaganya kemudian tidak terlalu bisa dijaga marwahnya, saya kira ini akan menjadi bumerang sendiri buat teman-teman di kepolisian. Pengadilan juga akan memiliki pertimbangan yang berbeda dengan harapan teman-teman di Polda Jabar. Artinya keberadaan dari yang 2 tadi itu tidak dilihat sebagai satu kesatuan. Dia mungkin dilihat dari parsial saja. Padahal kita membayangkan kalau betul misalnya itu dilakukan, kenapa nggak dilakukan 2016? Kenapa kemudian misalnya proses yang dilakukan itu tidak kemudian terputus hampir 6-8 tahun. Nah ini pertanyaan itu yang kemudian saya kira perlu disampaikan ke publik supaya publik juga merasa bahwa yang temuan dari Polda itu bisa meyakinkan publik dan juga pengadilan ya, terutama sendiri gitu.